Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimunggu dari Direct John Ministry dalam sesi inspirasi. Pada sesi inspirasi kali ini saya hendak membagikan kepada kita tentang Roh Kudus. Saya mengangkat topik ini mengingat bahwa sangat minimnya pengetahuan kebanyakan kita tentang Roh Kudus. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa masih banyak orang Kristen dan juga gereja yang bahkan menganggap asing, bahkan saya bilang mereka menganggap aneh dengan Roh Kudus. Tetapi pada sesi inspirasi kali ini saya hendak mencerahkan setiap kita tentang pribadi Roh Kudus. Itulah kenapa saya mengangkat topik ini pada sesi inspirasi kali ini. Tentunya saya tidak akan mengulas tentang Roh Kudus secara menyeluruh di sini, sebab bila saya mengulas tentang Roh Kudus pada satu sesi, tentunya tidak akan cukup waktu. Tetapi pada sesi inspirasi kali ini saya akan memfokuskan kepada kita tentang Roh Kudus Sang Penolong. Saya ulangi bahwa Roh Kudus Sang Penolong. Ada banyak peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada Sang Penghibur dan banyak lagi. Tetapi pada sesi inspirasi kali ini saya akan fokuskan kepada Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Di Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saya ulangi, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Roh Kudus adalah sebagai Tuhan yang menggantikan posisi Yesus di bumi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak maha hadir. Tentu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang berada di segala tempat. Dia bisa ada di mana saja. Tetapi secara spesifik bahwa Tuhan Yesus mengirimkan kita Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menolong kita di sepanjang hidup kita, untuk menghadapi segala persoalan hidup kita, termasuk memampukan kita untuk menuruti segala perintah Allah. Nah, sekarang Tuhan Yesus yang kita sembah berada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Dia juga tetap memang Allah yang berada di segala tempat. Tetapi secara spesifik Dia katakan bahwa saya akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sesungguhnya Roh Kudus ini adalah Allah bagi orang Kristen, semua orang Kristen. Tadi saya singgung di awal bahwa ada kebanyakan orang Kristen juga termasuk gereja menganggap aneh dengan atau asing dengan Roh Kudus ini. Tetapi ketahuilah pada sesi inspirasi kali ini bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memang dipersiapkan untuk kita, untuk menolong kita, untuk menyertai kita di bumi ini sampai kita menghabiskan masa hidup di bumi ini. Apakah kematian menjemput kita atau kemudian dalam pengangkatan Tuhan mengambil hidup kita. Tetapi satu hal yang paling penting pada pesan inspirasi kali ini adalah ketahuilah bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi salah betul ketika kemudian berpikir bahwa ada orang yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dikenal di kalangan tertentu seperti Pentakosta atau Harismatik. Sebab Roh Kudus tertulis pada Alkitab kita semuanya. Artinya bahwa janji tentang Roh Kudus adalah memang untuk kita semuanya. Tuhan Yesus berjanji kepada setiap orang percaya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita. Di Lukas 11 ayat 13 berkata bahwa jika kamu tahu memberikan pemberian baik kepada anak-anakmu, maka Bapa juga akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus itu adalah merupakan hak kita. Kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus akan sangat bermanfaat, sangat penting bagi kehidupan kita, untuk menyertai kita, untuk memampukan kita dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, dan juga memampukan kita untuk melakukan ketaatan total kepada Tuhan. Pada bagian akhir saya akan buatkan sebuah ilustrasi seperti ini. Seseorang bernama A, dia melakukan sebuah proyek, dan di sisi lain ada juga B, dia melakukan proyek yang sama. Nah, si A melakukan sendiri proyek itu, sementara si B dia disertai oleh seorang penolong. Nah,
Kira-kira gambaran apakah yang para sahabat dapatkan ketika melihat dua kasus ini? Kalau si A melakukannya sendiri, tentunya dia akan mencurahkan segala kekuatannya sendiri, dia akan lelah sendiri. Berbeda dengan si B, ada seorang penolong yang menyertai dia, yang membantu dia. Tentu beban keduanya berbeda dan tanggung jawabnya, beban yang ditanggungnya tentu berbeda. Nah, demikianlah kurang lebihnya gambaran yang saya bisa berikan ketika dua orang Kristen, yang satu dia memberikan hidupnya disertai oleh Roh Kudus, yang lain dia hidup sendiri. Tentunya orang Kristen yang menyertakan Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan lebih mampu menanggung segala beban hidupnya. Kita tahu bahwa hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan, tetapi kemudian ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dia akan menolong kita, menyertai kita, dan juga dalam melakukan ketaatan total kepada Tuhan. Itu kan tidak mudah. Kita harus bergumul dengan keinginan daging kita. Tetapi saya percaya ketika kemudian Roh Allah yang hebat itu, Roh yang juga memampukan Tuhan Yesus untuk menaklukkan diri kepada kehendak Allah, Roh yang pemenang itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menang. Itulah kenapa saya terbeban untuk mengangkat Roh Kudus dalam sesi inspirasi kali ini, supaya hati kita dibuat terang benderang bahwa Roh Kudus itu memang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita. Kiranya para sahabat dicerahkan pada sesi inspirasi kali ini dan mulai merindukan kehadiran Roh Kudus. Tuhan Yesus tadi sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Demikianlah sesi inspirasi kita pada kesempatan ini para sahabat. Nanti akan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam dari Rapture.